Uji tuntas hukum ya, uji tuntas hukum due diligence. Nah, due diligence memang nggak hanya hukum ya, nggak hanya legal due diligence. Karena kalau kita bicara due diligence, sebetulnya kan macam-macam ya, bisa financial due diligence, bisa tax due diligence, bisa building due diligence ya. Kalau kita berkenaan dengan pembelian properti, misalnya pembelian gedung, pembelian pabrik, itu yang diperiksa itu bukan hanya dari sisi legal tentunya atau dari sisi hukum. Jadi due diligence itu bisa macam-macam. Dan biasanya dalam akuisisi yang memang uh, berdampak luas ya atau memang memang besar, apalagi kalau misalnya kita bicara saham perusahaan yang operasional, itu memang biasanya pembeli atau calon pembeli itu dia akan mengkombinasikan beberapa konsultan untuk melakukan uji tuntas. Jadi tim lawyer itu bisa bersama-sama dengan tim appraiser misalnya, bersama juga dengan tim auditor. Nah, auditor biasanya ini dia akan memeriksa segi financial dan segi tax ya. Atau bahkan dari segi teknis kalau ini berkaitan dengan gedung misalnya, jadi orang-orang yang memahami gedung secara spesifik. Jadi bisa macam-macam ya. Cuman memang legal tentunya menjadi salah satu yang penting, mungkin bisa dibilang lebih penting ya dibanding yang lain. Karena legal itu paling tidak juga akan sedikit menyentuh masalah financial dan juga akan sedikit menyentuh masalah tax sebetulnya. Dan juga berkaitan sama teknis, seperti tadi building due diligence, itu mungkin ada aspek-aspek yang juga tersentuh di dalam legal due diligence. Sehingga memang legal due diligence bagi pihak-pihak yang memang mau berhati-hati itu menjadi suatu hal yang dia harus lakukan sebetulnya. Dan due diligence ini memang kalau law firm terlibat, memang cakupannya artinya sudah bisa dibilang cukup mendalam ya. Karena kalau kalau dalam transaksi biasa, transaksi normal, due diligence itu kan kita kita pun harus lakukan ya. Artinya kita sebagai pembeli, siapapun bisa kan, individu pembeli, kita beli mau beli barang di mana atau mau beli rumah atau mau beli properti untuk investasi. Tentunya kan kita juga pasti due diligence sendiri-sendiri. Dan oleh karena itulah pemahaman mengenai apa saja sih yang harus diperiksa ya. Kalau kita pembeli unit apartemen misalnya, apa saja sih yang harus diperiksa secara legal. Nah, tentunya itu juga pemahaman yang perlu, bukan hanya oleh sarjana hukum seperti kita ya, tapi juga oleh orang awam. Nah, cuman yang saya akan bahas hari ini tentunya adalah legal due diligence yang mendalam. Legal diligence yang akan dilakukan oleh lawyer, tim advokat di suatu law firm yang memang uh, akan mencakup aspek secara luas karena saya akan membahas mengenai akuisisi saham. Legal due diligence berkaitan dengan akuisisi saham. Nah, jadi kalau kita melihat uh, undang-undang ya tentunya pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Nah, mengenai beralihnya pengendalian. Lalu ini juga bisa mencakup saham dan atau aset ya. Karena sering juga dikatakan sebagai akuisisi aset misalnya, bukan hanya akuisisi saham. Nah, sedikit mengenai ini, teman-teman juga saya yakin pasti tahu sudah ya. Cuman kita bahas sedikit saja. Ada perbedaan kan antara merger, akuisisi, dan konsolidasi. Tentunya di sesi hari ini kita tidak bicara mengenai merger, tidak juga bicara mengenai konsolidasi. Kita bicara mengenai akuisisi. Nah, namun dalam konteks legal due diligence, sebetulnya baik merger maupun konsolidasi itu pun juga akan melakukan sebetulnya step-step uji tuntas hukum seperti yang kita akan bahas hari ini. Nah, jika kita melihat undang-undang perseroan terbatas, maka pengambil alihan itu kan bisa umumnya lah ya, umumnya
terhadap saham yang telah dikeluarkan. Jadi saham yang telah dikeluarkan, lalu ada pemegang sahamnya, lalu ada pembeli baru yang membeli kepemilikan sebagian kecil atau sebagian besar dari pemegang saham existing. Kan itu yang umum. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin memang agak jarang ya, pengambil alihan bisa langsung melalui setoran modal ya. Jadi dari ada pemegang saham existing, mungkin satu, mungkin dua pemegang saham existing ya. Lalu kemudian hadirlah pembeli ketiga, bukan pembeli lah. Dalam konteks ini dia sebagai investor ya. Investor, dia tidak membeli saham dari pemegang saham existing, tapi kemudian dia menyetor langsung masuk uang dan setoran dia tuh besar gitu, dia bisa dikatakan besar. Sehingga dengan setoran modal masuk ke perseroan terbatas itu, maka dia bisa terjadi perubahan pengendalian. Bisa setoran besar, bisa juga kecil ya. Ada juga yang kecil. Misalnya 100% modal itu 100 miliar misalnya. Lalu ditingkatkan 20 miliar menjadi 120 miliar. Lalu si investor baru ini hanya mengambil 20 miliar. Sehingga otomatis komposisi pemegang saham pasti berubah. Yang tadinya dua pemegang saham misalnya dengan modal 100 miliar, kemudian menjadi 120 miliar modalnya, lalu dibagi menjadi tiga pihak. Bisa melalui direksi dan dapat langsung dari pemegang saham. Undang-undang perseroan terbatas itu uh, memberikan alternatif itu ya. Uh, Namun dari pengalaman saya, hampir semuanya melakukannya dapat langsung dari pemegang saham. Jadi akuisisinya langsung dari pemegang saham. Bedanya apa sih dengan melalui direksi ya? Bedanya melibatkan direksi lebih aktif dan juga ada rancangan pengambil alihan yang ada kriterianya dan isinya yang memang harus dibuat bersama-sama dengan pihak direksi dari pihak yang mengambil alih dan dari pihak yang diambil alih. Nah, tahapan akuisisi tentunya ada sebelum, ada pada saat akuisisi dan setelahnya ya. Nah, sebelumnya apa sih ya? Sebelumnya kan bicara-bicara lah ya, negosiasi kan utamanya. Negosiasi mengenai komersial biasanya. Dan di situ kemudian diformalisasi menjadi suatu, apakah itu kita sebutnya nota kesepahaman, nota kesepakatan, atau perjanjian pokok, ya. Bisa macam-macam nih kombinasinya. Ada juga kadang langsung ke perjanjian pengikatan jual beli, ya. Kalau misalnya ini perjanjian mengenai subscription of shares, tadi seperti saya bilang, diterbitkan saham baru lalu dia masuk mengambil sahamnya, itu bisa disebut sebagai perjanjian penyertaan modal. Lalu juga ada syarat pendahuluan, terkadang mungkin ada syarat pendahuluan di nota kesepahaman. Lalu juga ada rencana akuisisi, tentunya ini pengumuman di dalam surat kabar kan, surat kabar nasional. Dan lalu undangan RUPS dan PRUPS. Lalu akuisisi sebetulnya ini yang kita sebut sebetulnya closingnya. Kalau dalam perjanjian uh, uh, sell and purchase agreement atau share purchase agreement atau jual beli saham, ini kan closingnya sebetulnya. Pada saat closing atau pada saat penyelesaian transaksi, maka langsung ditandatangani akte jual beli saham. Dan bersamaan dengan penandatanganan jual beli saham, sebagaimana kita juga mengerti di dalam KUA Perdata kita, maka penyerahan kan terjadi. Penyerahan sahamnya dan penyerahan semua dokumen yang berkaitan dengan saham. Jadi kalau kita membeli suatu perusahaan, ya tentunya dokumen-dokumen perusahaan menjadi diserahkan kepada si pembeli. Lalu pasca akuisisi tentunya kan apakah ini persetujuan menteri, apakah ini tanda terima pemberitahuan, ya sifatnya yang mana? Apakah persetujuan atau pemberitahuan? Dan juga ada pengumuman terhadap hasil akuisisi dalam surat kabar. Nah, namun dalam praktek pengumuman hasil akuisisi atau pasca akuisisi ini jarang sih dilakukan. Yang saya lihat sih jarang ya. Kebanyakan memang yang menjadi patokan semuanya itu adalah sebelum akuisisi. Dan itu tentunya adalah jika memang terjadi perubahan pengendalian ya, karena pengumuman itu diwajibkan jika terjadi perubahan pengendalian. Nah, apa sih jadi sebetulnya kita legal due diligence ya? Apa sih tujuannya? Tentunya yang mau diketahui nomor satu paling penting sebetulnya risikonya kan. Apa sih resiko hukumnya dari suatu target dari objek ini ya. Apakah kalau misalnya ini saham, otomatis kalau kita mau membeli saham, kita pasti akan mengecek semua aset dan semua kewajibannya.
dari perusahaan yang kita menjadikan target ya. Nah, kalau kita mau beli aset, aset tertentu, apakah itu aset tanah, bangunan, ataukah aset hak ya, hak tertentu, tentunya kita pasti akan melihat dari segi asetnya saja. Nah, dari segi asetnya kita lihat apa sih yang menjadi resiko hukum, karena itu yang paling utama ya. Uji tuntas hukum tuh untuk mengidentifikasi apa resiko hukum. Setelah tentunya karena setelah kita beli, maka kita akan mengabsorb atau menyerap resiko-resiko hukum itu. Nah, resiko hukum itu tentunya kita mau mitigasi tentunya ya. Apakah kita mau hilangkan sama sekali resiko hukumnya atau kita mau kurangi tingkat resikonya? Mungkin ada resiko ringan, resiko sedang, resiko tinggi gitu ya. Yang mungkin dari resiko tinggi menjadi resiko menengah atau resiko menengah kita turunkan menjadi resiko ringan atau resiko ringan malah kita hilangkan menjadi tidak ada resiko. Nah, kita harus identifikasi. Nah, tentunya orang awam kan mungkin agak kesulitan. Maka itulah dibutuhkan lawyer, advokat yang memahami dari segi peraturan dan dari segi barang yang diperiksa ini, apa sih kira-kira resiko hukumnya. Informasi objektif. Tentunya ini sangat penting. Kenapa? Karena penjual mungkin juga dalam memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang dia mau jual, mungkin tidak objektif kan, bisa jadi subjektif karena dia mau menjual cepat aja dengan harga yang menurut dia pantas. Dengan due diligence kita mendapat informasi lebih objektif, tentunya berdasarkan dokumen-dokumen kan, dan kita adalah konsultan independen kan bisa dibilang. Kita yang ditunjuk oleh si pembeli, karena pembelinya juga bisa nafsu nih, bisa semangat untuk beli, penjual juga semangat untuk jual. Nah, kita sebetulnya kan uh, menjadi penengah ya, atau menjadi pihak netral untuk melihat objek secara apa adanya gitu. Informasi itu apa adanya. Jadi kita analisa juga apa adanya. Sehingga si pembeli, klien kita itu memahami secara objektif juga. Nah, tentunya kemudian juga kita bisa memahami struktur transaksi karena ketika kita uji tuntas hukum, terutama ketika kita setelah menemukan identifikasi, setelah menemukan resiko dan mulai menyusun transaksinya atau rancangan perjanjiannya misalnya, itu juga bisa melibatkan kan masalah pajak misalnya atau masalah kewajiban-kewajiban. Sehingga struktur transaksi menjadi kita bisa bisa rancang apakah ada kewajiban yang harus diselesaikan di sini saat ini atau nanti akan kita selesaikan atau kewajiban-kewajiban bisa kita lakukan sendiri atau kita minta pihak penjual melakukannya setelahnya. Persyaratan pendahuluan ini kan conditions precedent. Jadi hal-hal yang harus terjadi atau harus terpenuhi ya sebelum akuisisi terjadi, artinya sebelum penyelesaian transaksi itu terjadi. Yang tadi saya katakan sebagai closing of transaction itu. Menentukan pernyataan dan jaminan ini juga sangat penting berkaitan dengan uji tuntas hukum. Kita harus identifikasi semua resiko dan resiko itu tentunya kita mau agar menjadi tanggung jawab dari si penjual. Sehingga representation and warranty atau pernyataan dan jaminan ini menjadi hal yang penting ditulis di dalam perjanjiannya. Dan mungkin negosiasi terhadap harga atau negosiasi terhadap cara pembayaran. Karena bisa terjadi sebelum uji tuntas hukum, harga disepakati mungkin 100 gitu ya. Tapi setelah dilakukan uji tuntas hukum, kemudian diidentifikasi ada resiko yang tinggi sifatnya, yang kemudian membuat harga 100 ini menjadi tidak layak lagi. Mungkin kemudian 100 ini dia minta diturunkan menjadi 90 misalnya. Itu terjadi, walaupun jarang ya terjadi. Tapi terjadi. Atau bahkan 100 setelah diuji tuntas hukum, tidak layak dinilai 100 sehingga batal transaksinya. Ada juga yang terjadi seperti itu ya. Saya beberapa kali dalam karir saya sebagai advokat melakukan uji tuntas hukum. Jarang sih gagal itu jarang ya. Mungkin bisa dihitung jari lah yang betul-betul gagal. Tapi itu terjadi ya. Apakah karena risikonya terlalu tinggi? Umumnya karena risikonya terlalu tinggi sih. Si pembeli melihat risiko terlalu tinggi, unpredictable, mereka kemudian back off gitu ya. Dan tentunya risiko tinggi ini dikaitkan dengan harganya juga ya. Karena kalau risiko tinggi terus harganya mahal,
siapa yang mau beli gitu ya. Tapi kalau resiko tinggi, harganya mungkin murah atau bahkan sangat murah, itu ada juga yang mau beli seperti itu ya. Jadi ini memang beda-beda ya. Oke, nah jadi apa saja sih yang harus diperiksa? Tentunya perusahaan kita aspeknya berbagai macam ya, aspek perusahaan itu sendiri, korporasinya ya. Artinya di situ masalah pendiriannya, rapat-rapat, notulensinya, riwayat permodalan, riwayat kepengurusan, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini secara umum dulu. Lalu tentunya perizinan. Setelah aspek korporasi kan tentunya perizinan. Karena ini kan kita bicara bisnis kan. Kegiatan usahanya apa? Cocok nggak? Perizinannya ada apa tidak? Lalu compliance ya, kepatuhan ini kan masalah compliance. Ada yang perizinan mungkin dia bisa peroleh sudah efektif berlaku kan selesai mungkin ya. Sekarang kan izin usaha berlaku seterusnya gitu ya. Kecuali diatur lain di dalam peraturan. Tapi kan kalau soal compliance ini kan rutin. Misalnya dia harus bayar pajak setiap tahun. Misalnya dia harus laporkan wajib ketenaga kerjaan setiap tahun. Nah, hal-hal ini kan rutinitas, ini pun juga harus dicek. Ada juga compliance yang muncul atas dasar perizinan itu sendiri kan. Kewajiban laporan-laporan yang diwajibkan oleh perizinan. Lalu laporan keuangan dan catatannya tentunya. Saya nggak tahu teman-teman ini pernah melihat laporan keuangan kah atau bahkan membaca catatan dari akuntan, catatan terhadap laporan keuangan itu sangat penting ya. Mulailah membiasakan diri terhadap hal itu supaya mulai terbiasa juga ketika mengaudit atau melakukan uji tuntas hukum terhadap suatu perusahaan karena laporan keuangan itu penting sekali ya dalam uji tuntas hukum. Meskipun kita advokat, kita juga harus bisa mengidentifikasi laporan keuangan dengan baik gitu ya. Tidak perlu canggih-canggih, tapi kita paling tidak harus memahami terutama nih balance sheet ya, neraca, aset dan liabilities. Karena kalau kita bicara neraca keuangan suatu perusahaan itu kan ada aset, ada kewajiban ya, liabilitasnya dan ada modalnya. Nah, itu pemahaman itu penting tuh, karena itu akan berkaitan dengan uji tuntas. Nah, aset tentunya nanti kita akan lihat apa saja yang perlu diperiksa dan litigasi masalah perkara ya ini tentunya eh, kita harus minta pernyataan dari si direksi dan dari dewan komisaris ya, terutama dari direksi kan mewakili perusahaan dan juga kita periksa sendiri ya melalui pengadilan-pengadilan yang kira-kira terkait dengan perusahaan yang kita memang mau periksa. Lalu perjanjian ini macam-macam ya. Ini cuma saya tulis sebagai contoh saja. Tapi prinsipnya adalah segala macam perjanjian. Nah, namun kita kan juga nggak mungkin meneliti, memeriksa semua perjanjian ya. Jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi perjanjian mana yang bersifat material bagi perusahaan. Misalnya ya, kalau kita bicara perusahaan bank gitu ya, bank yang kita mau akuisisi, tentunya kan perjanjian pembiayaan menjadi hal yang penting kan dari perbankan karena memang itulah bisnisnya eh, dari bank. Nah, lalu berkaitan dengan pembiayaan tentunya dokumen-dokumen jaminan itu pun juga menjadi hal yang penting. Lalu perjanjian apa lagi kira-kira? Nah, perbankan, perjanjian pembiayaan, perjanjian berkaitan dengan jaminan. Nah, itu yang utama yang kita harus bisa betul-betul pahami dan periksa. Nah, di luar itu mungkin ada macam-macam perjanjian-perjanjian kerjasama, perjanjian joint venture agreement, perjanjian joint operation, mungkin ada perjanjian lisensi dari si perbankan ini. Nah, kita perlu bisa identifikasi yang mana yang betul-betul material, yang mana yang sebetulnya bisa dikatakan tidak material atau pelengkap dari perjanjian yang material itu. Karena kan tentunya kita harus fokus ke perjanjian-perjanjian material. Kenapa kita sebut sebagai material? Karena kalau ada masalah terhadap perjanjian itu, maka mungkin itu akan berdampak pada kegiatan usaha si bank itu. Nah, tentunya sektor lain akan berbeda ya. Kalau ini kita bicara kontraktor, akan berbeda lagi dengan bank tadi. Kalau kita bicara pengembang rumah susun, pengembang perumahan, pengembang perkantoran, akan berbeda lagi ya. Nah, itu juga perlu kita mengidentifikasi apa sih perjanjian-perjanjian yang bersifat penting material. Nah, lalu pendirian. Tentunya kan kalian tahu ada akte pendirian, lalu ada pengesahan badan hukum. Itu kan hal yang sangat standar yang kita harus verifikasi berdasarkan dokumen yang kita terima. Lalu kita pastikan juga tambahan berita negaranya itu ada. Nah, tambahan berita negara kan
ini prinsipnya eh, menjadi kewajiban menteri ya, berdasarkan undang-undang. Nah, namun tidak ada salahnya kita pun juga memeriksa, memastikan bahwa tambahan berita negara itu telah ada. Jangan kita berhenti di akta notarialnya, ya, atau akta notaris lalu persetujuan atau pengesahan menteri itu jangan kita berhenti di situ. Nah, tentunya anggaran dasar itu menjadi hal yang penting kalau kita bicara aspek korporasi kan. Karena di situ apa sih, mengapa penting anggaran dasar? Karena di situ kan kewenangan direksi tergambarkan, batasan kewenangan direksi tergambarkan, dan terhadap tindakan korporasi perusahaan, eh, apa saja yang harus disetujui memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Dan ini sangat penting. Berkaitan dengan jual beli saham, tentunya kan harus mendapat persetujuan. Dan mungkin kita lihat, ada nggak persetujuan komisaris di situ? Karena kadang-kadang ada. Lalu kadang juga direksi tidak boleh sendirian. Bolehnya mungkin berdua, direktur utama dan salah satu direktur lain. Nah, karena kalau ini dilanggar ya atau kita tidak perhatikan, kemudian kita lakukan akuisisi sahamnya tapi melanggar anggaran dasar, maka ini bisa dibatalkan kalau terjadi gugatan di kemudian hari. Jadi ini benar-benar kita harus hati-hati. Nah, anggaran dasar tuh termasuk juga mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris, apakah itu betul, runutkah apa tidak. Dalam pengalaman saya itu sering tidak runut ya, terutama dalam soal masa jabatannya. Termasuk juga soal tata cara RUPS dan lain-lain. Lalu notulen rapat. Nah, perusahaan tertutup sih jarang ya. Saya hampir hampir nggak pernah melihat perusahaan tertutup punya notulensi rapat. Ini kan lebih di perusahaan terbuka, mungkin dalam rapat direksi, rapat dewan komisaris, maka mereka mempunyai notulensi rapat. Nah, ini tentunya menjadi penting untuk memahami keputusan rapat direksi misalnya atau keputusan rapat dewan komisaris. Riwayat permodalan ini menjadi sangat penting juga ya. Kenapa? Karena kan kita akan membeli sahamnya itu. Ya, kita akan membeli saham, apakah saham existing maupun kita akan masukin uang dalam konteks peningkatan modal perusahaan. Jadi riwayatnya menjadi sangat penting. Kita untuk mau memastikan bahwa memang betul ada peningkatan modal ya. Bahwa si pemegang saham telah setor uangnya ya. Bahwa sertifikat sahamnya tuh sudah ada di dalam daftar para pemegang saham itu pun masuk orang-orang yang saya memang mau jual beli. Lalu akte jual beli sahamnya ini runut nih. Dari A ke B, dari B ke C, C ke D ya dan seterusnya ya. Dan pengalaman saya ini kadang-kadang uh, uh, tidak ada tuh akte jual belinya ya. Jadi mungkin cuma dikasih ada akte persetujuan RUPS tapi tidak disampaikan kepada kami itu untuk audit akte jual beli sahamnya. Nah, sedangkan kita kan tidak boleh berasumsi ya, sebagai auditor, sebagai pihak yang melakukan uji tuntas hukum, kita nggak boleh berasumsi bahwa akte jual belinya ada. Nah, itu nggak boleh itu. Kalau seolah-olah di dalam RUPS ada persetujuan penjualan saham dari A ke B, seolah-olah bahwa ada akte jual belinya, nah itu kita nggak boleh berasumsi. Kita harus periksa berdasarkan fakta, dokumen, apa adanya. Nah, itu justru kan tadi informasi objektif supaya kita objektif dalam menilai. Kita nggak boleh berasumsi, hati-hati sekali. Karena dalam pengalaman saya sebagai advokat, terutama anak-anak baru gitu ya, yang memang belum berpengalaman, mereka suka berasumsi gitu. Nah, asumsinya mungkin mereka sadari, mungkin mereka nggak sadari. Seolah-olah karena ada dokumen ini, maka dokumen itu pasti ada, atau dokumen itu kita tidak perlu cek. Itu kalau ditanya pendapatmu bagaimana, itu boleh ya, kita berpendapat ya. Tapi kalau kita menggunakan kacamata auditor, kita bertindak sebagai auditor, kita nggak boleh berpendapat soal apa dampaknya jika itu ada atau tidak ada. Nah itu jangan, itu lain, itu legal opinion ya. Kalau setelah kalian mengidentifikasi risiko hukum, lalu kalian berpendapat, itu di legal opinion. Tapi legal audit, itu kalian harus apa adanya, disampaikan apa adanya. Jangan kita berasumsi seolah-olah kita tidak perlu cek gitu ya. Harus kita cek. Termasuk perjanjian antar pemegang saham. Karena ini penting kan, kalau ada shareholders agreement di antara mereka, maka mungkin ada keharusan menawarkan saham terlebih dahulu kepada pihak lain. Itu biasanya disebut right of first refusal, ya kan? Begitu juga pada saat kita meningkatkan modal, ada yang disebutkan preemptive right ya, bahwa pemegang saham existing itu juga harus diberikan kesempatan untuk menyetor juga.
uang pada saat peningkatan modal dilakukan. Nah, itu semua kita harus hati-hati dan itu semua harusnya tercermin di dalam anggaran dasar. Riwayat kepengurusan juga kurang lebih tadi seperti saya cerita bahwa dari direktur A diperpanjang masa jabatan itu kita harus pastikan. Direktur A diganti ke direktur B, itu rules-nya juga sudah ada ya. Penyampaian data perseroannya juga sudah disampaikan. Riwayat hidupnya bagus kalau kita dapat ya. Lalu juga adakah benturan kepentingan antara direksi dengan dewan komisaris dan atau si pemegang saham dalam konteks pengurusan perseroan itu sendiri. Nah, lalu kalau kita masuk perizinan, ini di tahun 2025 ini baru sekali terbit di akhir bulan ini ya. Mungkin 2 minggu seminggu lalu ya. Seminggu 2 minggu lalu ya mungkin uh, seminggu lah kurang lebih. Dan tapi prinsipnya sih nggak begitu berubah ya. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja kan perizinan berusaha itu ditarik semua ke pemerintah pusat. Yang ada bagusnya karena waktu sebelumnya itu semua diserahkan ke pemerintah daerah, setiap daerah kan berbeda-beda ya, tidak ada betul-betul perizinan yang apa jelas gitu ya. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita diharapkan ada keseragaman, ada kesatuan. KKPR ini kan konfirmasi apa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang ini sebetulnya pengganti istilah izin lokasi ya kalau teman-teman ingat. Dulu kan kita ada istilah izin lokasi, lalu juga ada izin prinsip gitu ya yang berkaitan dengan zonasi, berkenan dengan tata ruang. Lalu persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya disebut IMB kan, izin mendirikan bangunan, dan atau sertifikat layak fungsi. Nah, kalau sertifikat layak fungsi itu dulu disebutnya sebagai apa ya? Eh, sertifikat layak huni ya, sertifikat layak huni, izin layak huni kalau nggak salah ya. Nah, kemudian menjadi sertifikat layak fungsi. Dan ada persetujuan lingkungan yang sebelumnya juga disebut sebagai izin lingkungan. Dan kemudian ada perizinan berusaha sendiri kan, yang tadinya izin usaha tuh sebelumnya kan kita sebutnya sebagai izin usaha kemudian berubah menjadi nomor induk berusaha ya kan NIB, lalu kemudian ada penyebutan sertifikat standar dan juga balik lagi sekarang ada izin lagi, jadi ada NIB dan sertifikat standar atau NIB dan izin. Nah, sudah berdasarkan risiko, jadi risiko rendah, risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi, dan ini di peraturan mengenai perizinan berusaha kita bisa lihat di situ. Nah, tentunya sektor-sektor akan berbeda karena kita juga mengenal ada yang disebut PB UMKU ya, yang menunjang izin. Nah, ini breakdown secara lebih rinci ya mengenai apa itu NIB, sertifikat standar, dan izin ya. Nah, lalu ini yang tadi saya sampaikan, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Terhadap beberapa kegiatan usaha, selain wajib memiliki perizinan, kegiatan usaha juga wajib memiliki PBUMKU, ya, jadi yang bersifat menunjang dari izin tadi. Misalnya kalau sektor konstruksi, salah satu PBUMKU adalah sertifikat badan usaha. Nah, ini cukup rumit sih sebetulnya. Jadi di satu sisi mungkin ada sertifikat standar, menjadi lebih simple ya, tapi tidak bisa terlalu simpel juga, karena misalnya kalau kita bicara sektor konstruksi itu ada kontraktor klasifikasinya kecil, menengah, dan besar gitu ya. Dan lalu ada kontraktor yang bisa mengerjakan gedung perkantoran, ada yang bisa mengerjakan gedung pergudangan misalnya, atau ada yang bisa mengerjakan gedung perumahan. Nah, itu beda-beda tuh. SBU-nya beda-beda, nomornya beda, lalu ada klasifikasinya juga, apakah ini kecil, menengah, besar. Lalu klasifikasi kecil, menengah, besar itu juga ada beberapa aspek untuk menentukan uh, apa masuk ke klasifikasi yang mana. Jadi memang secara yang saya sampaikan ini secara garis besar ya. Tapi ketika kita melakukan audit, tentunya harus memahami sektornya. Dan di setiap sektor itu selalu ada peraturan menteri yang mengatur mengenai standar perizinan berusahanya mereka ya. Jadi misalnya kalau kita bicara sektor konstruksi itu ada peraturan menteri PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebelumnya. Mereka menerbitkan peraturan menteri PUPR. Nah, yang menjabarkan lebih lanjut mengenai sektor perizinan berusaha di sektornya mereka. Kalau kita masuk ke perhotelan misalnya, itu ada peraturan menteri pariwisata yang mengatur secara lebih spesifik mengenai uh,
standar-standar perizinan berusaha terhadap perhotelan misalnya. Jadi kita perlu kaji di situ untuk memastikan bahwa perizinan berusahanya itu telah terpenuhi dengan benar. Nah, tentunya ketika kita izin, kita perlu mengidentifikasi apa sih ini izinnya sebetulnya. Izin apa sih? Ada jangka waktu keberlakuan nggak? Nah, kalau kita bicara izin usaha secara umum, sertifikat standar harusnya sudah berlaku seterusnya. Nah, namun untuk SBU tadi misalnya PBUMKU itu bisa jadi itu ada masa berlakunya. Kayak misalnya dalam sektor perhotelan itu ada yang disebut sertifikat laik sehat. Itu perlu diperpanjang. Kalau tidak salah itu setiap 5 tahun. Jadi ada yang tetap berjangka waktu. Kalau SBU tadi sertifikat badan usaha untuk konstruksi itu bahkan hanya 3 tahun gitu. Nah ini kita pun harus pastikan. Siapa yang menerbitkan, pemegang izinnya siapa, kan memastikan bahwa memang itu diterbitkan untuk kepentingan si perusahaan target ini kan. Lalu adakah hak, kewajiban, dan larangan? Ada nggak larangan? Karena biasanya tuh di uh, uh, persetujuan bangunan gedung misalnya ya, di bagian belakangnya itu ada berbagai macam kewajiban. Nah ini kita juga harus hati-hati. Kewajiban untuk menyediakan sumur resapan misalnya, kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dalam waktu 6 bulan setelah diterbitkan, kewajiban untuk menyediakan tempat untuk UMKM misalnya. Ini kita perlu betul-betul. Memang ini kita memang bahkan kadang-kadang ada kewajiban yang sangat dahsyat ya. Misalnya kewajiban membangun underpass misalnya. Underpass. Jadi jalan jalan di bawah terowongan misalnya. Itu kan kewajiban yang sifatnya material kan untuk klien kita. Dan klien kita harus tahu bahwa ketika dia mau membeli barang ini dan underpassnya belum dibangun, itu akan menjadi bebannya si pembeli kan. Nah, itu kita betul-betul harus hati-hati karena kadang-kadang kewajiban yang sifatnya material itu masuknya dalam konteks seperti ini nih. Izin-izin yang kita lagi review, ternyata ada kewajiban yang sangat dahsyat gitu ya, yang sehingga kalau misalnya kita beli, itu menjadi kewajiban kita kan otomatis. Nah, kepatuhan tuh masalah laporan-laporan biasanya kan uh, persetujuan lingkungan misalnya harus memberikan laporan secara rutin setiap 6 bulan misalnya. Dan tentunya juga dalam konteks penanaman modal kan juga melalui LKPM dan lain-lain. Nah, ketenaga kerjaan ini juga peraturan perusahaan tentunya kita perlu cek karena undang-undang kan mengatakan kalau di atas 10 karyawan itu sudah harus punya peraturan. Lalu bagaimana apakah dilegalisasi dengan benar, wajib lapor dilakukan atau tidak, jaminan-jaminan sosial itu ada apa tidak, kalau ada serikat pekerja apakah ada perjanjian kerja bersama dan lain-lain ya. Prinsipnya segala aspek itu perlu dipahami, perlu diperhatikan, terutama juga yang berkaitan dengan adanya sanksi pidana. Kayak misalnya UMP. UMP kalau tidak ditaati maka ada sanksi pidana. Misalnya, BPJS juga begitu. Wajib lapor saya tidak ingat persis, tapi kelihatannya ada seingat saya, walaupun mungkin itu dikonsider atau dianggap sebagai pelanggaran ya, bukan kejahatan. Tapi prinsipnya adalah, jika itu ada sanksi pidana, apalagi kalau itu dianggap kejahatan, maka tentunya itu langsung red alert kan buat kita ya. Itu langsung apa istilahnya bisa diidentifikasi sebagai resiko hukum yang tinggi. Karena jangan sampai ketika dibeli baru diketahui kemudian ada sanksi pidana, ada pelanggaran yang bisa menyebabkan dikenakan sanksi pidana. Ini kan harus sangat hati-hati. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya mengidentifikasi dalam uji tuntas ada pelanggaran yang berpotensi dikenai sanksi pidana, saya langsung masukkan itu sebagai kategori material ya, material risk. Nah, perpajakan tadi saya sudah sampaikan ada laporan bulanan pajak ya, ada laporan tahunan pajak, ada kewajiban untuk memotong PPh karyawan misalnya, ada kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai secara bulanan dan lain-lain. Ini tentunya kita sebagai legal audit kita nggak akan mengecek angka ya, tapi kewajiban pelaporan itu menjadi hal yang penting. Lalu laporan keuangan. Laporan keuangan tentunya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita perlu melihat neraca. Karena di situ ada aset dan liabilities. Nah, aset yang tercatat di situ kita harus identifikasi apakah dari aset yang tercatat di laporan keuangan semuanya kita udah periksa belum nggak dokumen hukumnya. Ya, mungkin ada
investasi di perusahaan tertentu, ada saham di tempat lain, dia tercatat di situ. Atau mungkin dia punya mobil misalnya. Mobilnya kita udah periksa nggak? BPKB-nya, STNK-nya, wujud fisiknya itu ada apa tidak misalnya ya. Lalu inventory misalnya persediaan barang ini ada legalitasnya nggak? Kita sudah cek atau belum? Itu fungsi dari laporan keuangan. Nah lalu liabilities. Modal di situ kan ada liabilities. Kita lihat modalnya sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam anggaran dasar kan tentunya. Lalu kewajiban ada nggak utang? Utang kepada siapa dia? Ada nggak utang bank misalnya? Nah, kalau ada utang bank, kita udah cek belum perjanjian pinjaman dengan bank itu? Atau ada hal lain, kewajiban lain yang teridentifikasi di laporan keuangan, tapi kita belum lihat di dalam dokumen hukum. Itu kita harus cek. Jadi, disitulah fungsi dari laporan keuangan supaya kita bisa mengidentifikasi apa asetnya, apa liabilitiesnya, apa bagaimana modalnya, dan lalu eh, menggali dokumen-dokumen hukumnya dan memeriksa dokumen-dokumen hukum tersebut sebagai bagian dari legal audit kita. Nah, aset ada mungkin status kepemilikan ya. Kenapa ini penting? Karena kadang mungkin dia bilang sebagai aset tapi statusnya belum sertifikat. Mungkin itu dia bilang verponding lah atau dia bilang itu girik ya dan tidak pernah ditingkatkan. Ini kita harus ketahui. Ada nggak hak dan kewajiban terkait aset? Misalnya kalau tanah ya di dalam SK pemberian hak atas tanah itu kan biasanya ada kewajiban-kewajiban bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu hanya boleh manfaatkan tanah ini, untuk kepentingan itu ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu semua kita harus tahu. Tentunya pembebanan itu menjadi penting karena kita harus tahu ini aset free and clear atau dispute, misalnya sengketa. Atau bahkan dibebankan hak tanggungan. Misalnya, kalau kita bicara tanah dan bangunan kan, kalau kita bicara bangunan juga bisa difidusiakan. Atau kalau kita bicara barang bergerak, itu juga bisa fidusia atau gadai. Itu semua kita juga harus periksa. Kalau ada appraisal report, kita lihat apa saja yang telah pernah atau pernah dikaji atau dinilai oleh si penilai publik ya. Pajak-pajaknya bagaimana? Asuransinya ada apa enggak? Terutama aset-aset yang material kan sangat penting harus ada asuransi ya. Misalnya kita bicara mall, kan nggak mungkin nggak ada asuransi kan. Bagaimana kalau terjadi kebakaran tiba-tiba lalu tidak ada asuransi? Itu menjadi hal yang sangat material kan. Kalau kalian menemukan aset penting tapi tidak diasuransikan, itu menjadi hal yang sangat penting untuk diidentifikasi. Lalu asuransi juga, itulah mengapa asuransi menjadi penting dan kita juga harus kaji asuransinya ini cukup atau tidak. Misalnya dalam kegiatan konstruksi misalnya, kamu sudah punya nggak construction all risk insurance misalnya ya, construction all risk insurance. Jadi insurance yang menanggung segala macam kejadian yang bisa terjadi selama proses konstruksi di lapangan misalnya. Oh, nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada kan, kalau itu terjadi artinya dia harus bayar sendiri, dia harus ganti rugi sendiri tanpa ada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi yang menanggung. Ini perlu diidentifikasi. Dan tentunya berapa lama jangka waktunya, berapa nilai penanggungan, lalu ada nggak klausul bank di mana memang itu bisa dicairkan oleh bank, bankers clause ya kita sebutnya. Karena ini biasanya dikaitkan dengan hak tanggungan misalnya. Ada asuransi kebakaran terhadap properti, maka ada bankers clause di mana bank lah yang menjadi penerima penanggungan. Lalu court search tadi saya sudah sampaikan ya, kita periksa. Periksa kemana? Ya, yang relevan, yang relevan. Misalnya ini domisili asetnya ada di Jakarta Selatan, ya mungkin kita periksa Jakarta Selatan. Domisili perseroannya di Jakarta Timur, ya mungkin kita periksa di Jakarta Timur. Lalu Bani di sini kenapa disebutkan ya? Karena memang untuk arbitrase, institusi arbitrase sih tampaknya secara nasional sih masih Bani ya yang utama gitu ya. Sehingga tidak ada salahnya kita cek, ada nggak sih kasus arbitrase yang sedang berjalan. Tun, kenapa Tun penting? Karena Tun berkaitan dengan tanah kan. Kalau sertifikat digugat, dia akan ke Tun. Nah, sehingga kita perlu cek, ada nggak sih perkara yang berjalan berkaitan dengan izin juga bisa kan? Izin itu juga ketun kan? Kalau misalnya dia digugat persetujuan lingkungan atau dia problem mengenai persetujuan bangunan gedung, itu kan mereka juga ke peradilan tun. Dan tentunya kalau tanah, kita harus ke kantor pertanahan kan.
untuk memastikan bahwa apa yang kita periksa itu dikonfirm lah oleh kantor pertanahan. Idealnya memang melalui surat keterangan pendaftaran tanah yang sekarang kan sebetulnya sudah online. Nah, namun bisa juga melalui online map yang dimiliki oleh BPN, itu sifatnya juga hanya mengidentifikasi plot-plot ini betul nggak sudah masuk ke peta yang dipegang oleh BPN, lalu juga memastikan zonasinya sama nggak sih dengan zonasi yang memang akan difungsikan oleh calon klien kita atau klien kita atau si calon pembeli ya, apakah cocok zonasinya. Jadi untuk aspek properti itu kita harus juga selalu tidak hanya masalah legalitas ya semata, tapi juga memastikan masalah pemanfaatan ruangnya itu selaras apa tidak. Nah, perjanjian tentunya itu tadi seperti saya sampaikan, perjanjian kalau perusahaan besar, perusahaan aktif mungkin ratusan, sehingga kita nggak mungkin juga atau bahkan ribuan gitu ya. Eh, kita harus identifikasi yang mana yang material, yang mana yang tidak material ya, yang mana yang sifatnya kita nilai sebagai apa pelengkap lah, atau ada standar form ya, perjanjian ini berulang karena formatnya standar. Ya mungkin kita ambil sampling, nggak perlu semuanya gitu. Misalnya ada 1.000 perjanjian ternyata standarnya sama. Ya kalau saya sih saya tidak akan mereview 1.000 gitu ya. Saya akan ambil mungkin 5 sampai 10 sampling untuk memastikan bahwa isinya adalah ini kita udah kaji, jadi kita udah ngerti isinya apa kurang lebih risiko hukumnya seperti apa. Nah, jadi contoh-contoh apa saja sih yang kita temukan? Ini contoh-contoh aja ya, dan tentunya saya tidak bisa, jangan dianggap ini akan begini terus ya, enggak. Karena macam-macam pengalaman saya uji tuntas hukum tuh macam-macam, dari hal yang paling normal ya sampai hal yang paling aneh itu terjadi gitu. Misalnya nih, terdapat perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum, namun tidak disahkan dan disetujui dalam RUPS. Nah, ini kan undang-undang perseroan terbatas mengatur secara jelas apa dampaknya, karena tidak mengikat perseroan. Padahal itu dianggap mengikat oleh si perseroan yang kita mau beli misalnya. Kewajiban pelaporan tidak dilaksanakan. Nah, ini juga harus dibedakan ya. Mungkin ada kewajiban pelaporan yang sifatnya material, ada yang sifatnya nggak material. Izin-izin belum diperoleh. Nah, ini kan material. Kalau ada izin yang sangat penting dan memang itu berkaitan dengan kegiatan usaha utama, lalu dia nggak punya, ya problem besar kan? Atau sudah habis masa berlaku. Perjanjian diteken, tapi tidak oleh ya pihak yang tidak berwenang, tanpa kuasa misalnya. Ini kita juga perlu identifikasi. Tidak lengkapnya kronologis akte jual beli saham. Tadi seperti saya sampaikan, mungkin dia ada akte jual beli A ke B, B ke C, terus D ke F dia nggak ada, E ke F nggak ada juga. Nah, itu kan juga menjadi problem. Kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris. Misalnya maksud saya, eh, anggaran dasar menentukan direksi masa jabatan 5 tahun misalnya ya. Tapi dia tidak dia misalnya udah 15 tahun nih jadi direksi ya. Diangkat untuk 5 tahun. Tapi tahun ke-6 sampai ke-15 ternyata nggak pernah diangkat ulang dia. Itu kan problem. Jadi secara legal sebetulnya dari tahun ke-6 sampai tahun ke-15 dia bukan direktur sebetulnya karena tidak pernah diangkat setelah masa jabatannya habis. Nah, jadi resiko tentunya. Temuan apapun itu kita akan dapatkan, kita catat di dalam legal due diligence report dan executive summary. Executive summary kenapa penting? Karena kita harus ingat, pihak yang membaca report kita itu kan bukan advokat. Seringkali ada advokat, in-house lawyer ya, tapi yang akan membuat keputusan itu kan manajemennya mereka. Manajemennya itu biasanya orang bisnis, bukan orang hukum seperti kita. Jadi kalau kita lempar legal due diligence report mungkin akan dibaca oleh in-house lawyernya mereka, ya. Tapi tidak akan dibaca oleh si direksinya. Karena direksinya untuk apa baca secara detail. Nah, namun pertanggungjawaban kita sebagai legal auditor, kita harus menyajikan secara lengkap ya. Jangan sampai kita sajikan juga nggak lengkap. Karena itu kan pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah melakukan audit sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Nah, semua kita summarize di executive summary. Inilah yang akan dibaca oleh direksi. Disinilah kita secara to the point langsung menunjukkan yang mana yang isu material, yang mana yang sifatnya tidak material. Ya, kita sampaikan juga.
Nah, yang material ini kan yang penting yang akan dibaca oleh si direksi sebetulnya. Karena yang sifatnya tidak material, mungkin ini kan artinya for your information lah. Untuk informasimu, good. Tapi this is not very material ya. Jadi, jika kamu nggak mau beresin juga nggak apa-apa sebetulnya. But you need to know this gitu. Itu kan kalau non material. Tapi kalau material kan ini harus diberesin. Ya, apakah diberesinnya sekarang, apa besok, apa nanti setelah jual beli. Itu yang penting. Dan informasi material ini kita harus sajikan ya tadi. Ada nggak aspek korporasinya yang material? Ada nggak aspek perizinan yang material? Ada nggak aspek aset yang material? Dan yang lain-lain seterusnya. Ya, konsekuensinya apa kita harus jabarkan dan solusinya apa tentunya. Ada mungkin solusinya eh, dia harus membereskan misalnya. Atau solusinya kita harus minta dokumen tambahan untuk memahami konteksnya secara lebih rinci, misalnya. Kenapa? Karena ada isu material yang belum terjawab penuh karena mungkin disembunyikan dokumennya. Atau dokumennya tidak mau dikasih gitu ya. Ya, dokumen disembunyikan atau dokumennya tidak dicari dengan benar oleh si penjual misalnya. Solusi ini menjadi penting kenapa? Karena itulah produk kita. Kita kan mau agar hasil legal audit ini kemudian bisa digunakan oleh si klien kita atau si pembeli untuk menyelesaikan transaksi kan. Istilahnya itulah deal maker kan. Deal maker atau deal making lawyer itu kan dia akan berusaha agar dealnya jadi gitu loh, bukan dealnya malah batal. Itu juga yang kita harus upayakan. Oleh karena itu kita setelah kita menemukan risiko dan permasalahan hukum dan konsekuensinya kita tahu, kita juga harus mengidentifikasi bagaimana memitigasi risikonya. Sehingga si klien kemudian bisa melihat dan menilai dan kemudian memutuskan, oke, yang ini kita tunda, yang ini harus diselesaikan, ya, yang ini mungkin kita bisa selesaikan setelah transaksi misalnya. Sudah ya, baik. Ini singkat saja sih. Cuman saya tuh selalu dalam konteks apa? Kita ini kan advokat, lawyer ya, kalian yang mau menjadi praktisi hukum ini em, paling gampang untuk melihat apa sih sebetulnya kasus-kasus yang terjadi ya, kan tentunya dengan melihat putusan-putusan pengadilan ya. Dan kita bersyukur paling tidak, walau dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, paling tidak Mahkamah Agung kan punya direktori mengenai putusan, di mana kita juga bisa mencari dan kita di situ bisa mengunduh dan kemudian belajar dari situ ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya? Eh, apakah memang melanggar anggaran dasar itu bermasalah nggak sih, ya kan? Apakah melanggar satu pasal di Undang-Undang Perseroan Terbatas tuh problem nggak sih? Betul nggak sih problemnya? Itu aktualkah problemnya? Atau kita mungkin terlalu khawatir terhadap hal itu ya? Nah, secara mengejutkan sih saya melihat beberapa kasus-kasus yang ada ini cukup mengejutkan saya sebetulnya dan itulah makanya betapa kita sebagai praktisi hukum harus hati-hati gitu ya. Nah ini saya nggak akan bacakan kasus posisi ya. Saya akan langsung aja ke kaidah hukumnya nih. Tidak melakukan pembayaran atas jual beli saham. Nah ini bayangkan saja ini sebetulnya kan ada kalau kalian lihat di poin terakhir di sini disebut perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ya. Kwitansi yang sah. Ini kan cukup normal nih. Jual beli saham dilakukan melalui akte jual beli saham dibuat di hadapan notaris pula lagi. Dilekatkan dengan akte penyimpanan dibuat di hadapan notaris. Nah, di sini ternyata majelis hakim kasasi bilang tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut. Meskipun dalam akte jual beli saham disebutkan telah dilakukan pembayaran sebelumnya. Akan tetapi tidak ada bukti pendukung perihal adanya pembayaran tersebut. Nah, betapa pentingnya sih menurut saya kasus ini. Kenapa? Karena nanti kalian akan alami atau mungkin sudah melihat ya bahwa seringkali itu di dalam akte jual beli saham akan ditulis bahwa akte jual beli ini berlaku sebagai kwitansi, tanda terima pembayaran yang sah. Nah, tentunya kalau kita sebagai orang hukum kan pembayaran bisa macam-macam, bisa melalui transfer, bisa melalui cash kan sebetulnya, walaupun cash makin jarang lah sekarang. Tapi kan bisa jadi kan cash. Dan ketika kita bayar cash kan kwitansi ya menjadi hal yang penting. Karena kalau tidak ada kwitansi, bagaimana kita mau membuktikan pembayaran secara tunai?
Nah, tapi dalam kasus ini, ternyata meskipun tertulis ada kwitansi, dianggap sebagai kwitansi atau tanda terima, tetap dianggap tidak sah gitu ya. Nah, ini tentunya saya nggak masuk ke dalam kasus secara mendalam, tapi prinsipnya adalah memang digugat kan, digugat, saya belum terima duitnya nih, si penggugat bilang gitu. Dan si tergugat tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah membayar. Sehingga bukti itu tidak ada kan. Bukti itu tidak bisa disampaikan ke pengadilan, sehingga kemudian si majelis hakim bilang belum pernah dibayar. Kalau belum pernah dibayar, maka tidak bisa dianggap terjadi jual beli. Nah, ada jurisprudensi sebaliknya sebetulnya yang sama-sama bilang sah sebagai kwitansi ya. Jadi kadang-kadang kita melihat juga hakim bisa bisa berbeda pandangan ya. Dan perbedaan pandangan itu juga mungkin karena kasusnya, terutama fakta-fakta di dalam kasus yang satu dengan kasus yang lain beda ya. Nah, saya tidak masuk ke fakta, tapi prinsipnya ada suatu jurisprudensi lain yang mengatakan bahwa ini PPJB kasusnya. Perjanjian pengikatan jual beli itu dibuatnya secara notarial ya. Lalu di dalam PPJB itu disebut bahwa akta PPJB ini berlaku sebagai kwitansi tanda terima yang sah. Nah, di situ hakim melihatnya beda. Hakim bilang, karena ini adalah akte otentik, maka isinya kita harus anggap sebagai benar. Nah, jadi sehingga dia mengecualikan segala perdebatan mengenai apakah udah dibayar apa enggak ya. Intinya ini akte otentik, di situ disebut sebagai kwitansi, ya sudah, dia berlaku dan sebagai kebenaran. Nah, itu menarik kan jadinya masalah kasus ini. Makanya dari kasus ini kan kita belajar bahwa terlepas dari kita mengatur akte jual beli itu sebagai kwitansi yang sah, kita harus selalu siap dengan bukti untuk membuktikan bahwa kita sudah bayar gitu. Karena kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah membayar, seperti kasus ini, bisa dianggap belum terjadi pembayaran itu. Nah, lalu belum lunas. Nah, belum lunas, ini ceritanya lain lagi. Telah terjadi pembayaran, tapi dia tidak lunas. Di dalam kasus posisinya, sebetulnya si penggugat minta dibatalkan ya. Artinya perjanjian jual beli diminta dibatalkan karena kamu tidak bayar-bayar lunas gitu. Kamu wan prestasi kan terhadap pembelian. Dan berdasarkan 1267 sebetulnya bisa kan kita meminta pembatalan terhadap perjanjian jual beli. Namun yang unik di dalam kasus ini, si hakim malah mengatakan apa? Berdasarkan tuntutan keadilan. Nah, tuntutan keadilan kenapa masuk di sini? Karena keduanya, baik penggugat maupun tergugat, memberikan ex aequo et bono. Ya, jadi kalau kecuali majelis berpendapat lain, bisa juga diputus sesuai ex aequo et bono. Sehingga masuklah hakim ke sini. Jadi hakim bilang intinya betul wan prestasi terjadi, ya, namun tidak boleh dibatalkan. Tidak adil katanya. Yang lebih adil adalah menghukum untuk menyelesaikan pembayaran sisanya. Nah, memang dalam kasus posisi ini sebetulnya yang sudah dibayar tuh sekitar 60% ya, 55-60%. Jadi sisanya kurang lebih kan 40-45%. Sebelumnya dituntut pembatalan, tapi kemudian oleh hakim dibilang tidak batal, tapi kamu tetap harus bayar. Itu prinsipnya. Nah, jadi bisa juga dilihat dari sisi itu. Lalu jual beli saham tanpa persetujuan RUPS. Nah, itu kan kita tadi bahas sedikit bahwa ketika jual beli saham terutama diwajibkan di dalam anggaran dasar atau bahkan ini terjadi perubahan pengendalian kan secara hukum memang harus. By law memang kita wajib. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, di kasus ini di sini disebut mengalihkan 4.000 lembar sudah melebihi 50% dan telah dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan komisaris. Jadi artinya di anggaran dasar itu disebut juga harus ada persetujuan komisaris. Dia melanggar. Sehingga tindakan tersebut bertentangan yang mengharuskan adanya persetujuan RUPS dan persetujuan tertulis dari komisaris. Nah, ini tidak main-main nih. Jadi memang tidak boleh ya. Kalau memang persetujuan RUPS itu disyaratkan, maka kita harus lakukan. Ini betul-betul ada kasus hukumnya secara real. Invaliditas surat kuasa umum yang digunakan untuk pengalihan saham. Kalau ini konteksnya tidak spesifik ke undang-undang perseroan terbatas sebetulnya. Ini lebih ke KUH Perdata. Cuman memang mengingatkan kita untuk berhati-hati karena kalau ini kita konteksnya jual beli,
jual beli pengalihan, maka tidak bisa menggunakan kuasa umum, melainkan harus kuasa khusus. Hakim merujuk kepada 1796 KUH Perdata. Ini konteksnya adalah kuasa umum. Nah, sehingga dibilang tidak bisa. Kuasa yang diberikan tidak memenuhi syarat kekhususan untuk tindakan pengalihan saham dan penggunaan hak suara. Dan tentunya kekhususan ini bukan hanya sebetulnya di KUH Perdata ya. Karena di Undang-Undang Perseroan Terbatas pun kan diatur direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan dan kepada pihak lain kan. Nah, di situ disebut harus khusus memang. Tertulis dan khusus. Jadi sebetulnya ada dua persyaratan. Keharusan menawarkan terlebih dahulu. Nah, ini bayangkan ini kasusnya lebih lebih serem lagi nih menurut saya. Kenapa? Karena di dalam kasus posisi sebetulnya terdapat fakta bahwa rups penjualannya ada, ya, rups persetujuan penjualannya ada. Lalu yang kedua, di dalam rups persetujuan penjualan itu sah pemegang saham lain itu menyetujui. Itu menyetujui. Tapi di dalam anggaran dasar seharusnya sebelum dijual harus ditawarkan dulu. Jadi kalau misalnya ada dua pemegang saham ya, ada A dan B. Kalau A mau menjual saham ke C, artinya bukan B kan? Dia mau jualnya ke C nih. Dia harus tawarin dulu B. B, kamu mau nggak beli saham saya? Kalau kamu tidak mau beli, saya akan jual ke C. Nah, jadi dia tidak boleh langsung jual ke C. Dia harus tawarin dulu B. Kalau B tidak mau, baru saya boleh jual ke C. Nah, kasus ini tidak ada penawaran ke B. Tapi si B sebetulnya menyetujui penjualan. Ini uniknya nih. Dibatalkan loh oleh hakim karena dia bilang, nah ini melaksanakan ketentuan pasal 57 serta ketentuan dalam anggaran yang mengatur keharusan menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham. Demikian atau jual beli saham dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala konsekuensi. Dan dalam kasus posisi ini lebih unik lagi, yang gugat adalah yang jual. Jadi yang gugat tuh yang jual. Biasanya kan yang gugat ini mungkin yang dirugikan. Si B misalnya yang gugat kan. Karena saya dirugikan nih. Si B gugat A. Dalam kasus ini si A sendiri yang gugat. A gugat C si pembeli dengan mengatakan prosedurnya dilanggar. Ini jadi jual beli A ke C ini tidak sah nih. Nah, hati-hati sekali loh. Ini sering kali ini saya lihat dalam uji tuntas saya berkali-kali saya lihat ketika anggaran dasar mewajibkan menawarkan terlebih dahulu, itu tidak dilakukan. Itu banyak loh terjadi. Dan artinya berdasarkan kasus hukum ini, tindakan pengalihan saham yang terjadi tanpa menawarkan terlebih dahulu padahal itu disyaratkan, bisa dibatalkan artinya. Berdasarkan kasus ini kan, karena kasus ini udah jelas-jelas hakim melihat itu menyalahi prosedur. Nah itu sih, jadi memang betapa pentingnya. Nah lalu juga ada akte jual beli saham pro forma pura-pura. Jadi ternyata semua itu cuma pura-pura. Ada harga, ada saham, ada nilai. Tapi ternyata semua pura-pura. Ini juga saya bingung kenapa kok bisa seperti itu ya. Cuman prinsipnya adalah di sini disebutkan ya bahwa perbuatan dengan mengakui terbitnya akta adalah akte pro forma pura-pura, maka beralasan untuk menyatakan perbuatan yang demikian adalah perbuatan melawan hukum. Demikian para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum jual beli saham tersebut. Nah, ini aktenya ada nomornya tuh. Ada tanggalnya. Jadi ini akta notarial. Akta notarial. Nah, bayangkan saja akta notarial dibuat secara pura-pura pro forma lalu kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Nah, jadi ini juga membuat kita kan menjadi lebih hati-hati dan lebih menyadari, memahami ya konteks akte otentik ya dibuat di hadapan notaris yang harusnya dianggap benar kan ya, tapi ternyata toh bisa terbukti akte notaris itu dibuatnya pura-pura sehingga semua dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Saya rasa ini yang terakhir ya dari saya berkaitan sama berkaitan dengan um, jurisprudensi ya, beberapa jurisprudensi yang paling tidak menjadi masukan teman-teman ya untuk nanti ketika masuk dalam dunia praktek sebagai praktisi hukum nggak bisa dianggap remeh kan.
Jadi ketentuan-ketentuan di Undang-Undang PT, ketentuan-ketentuan di anggaran dasar harus dipatuhi gitu. Jangan kita anggap remeh, karena ketika itu dilakukan gugatan dan terbukti bahwa memang ada pelanggaran, maka dampaknya bisa berakhir batal atau tidak mempunyai kekuatan. Dan bayangkan jika itu kita yang urus tuh jual beli sahamnya. Bayangkan kalau kita sebagai advokat, kita yang terlibat, kita yang urus, kita yang audit juga gitu ya. Tapi kita miss poin itu. Jangan sampai itu terjadi pada kita.